241350 sebagai moderator. Nama saya Dita Maulfa dengan NIM 64241057. Nama saya Natalia Sinta Dikasari dengan NIM 64240279. Nama saya Rina Larasati Oktaviani dengan NIM 64241227. Nama saya Dita Kawati dengan NIM 64241142. Baik, untuk mempersingkat waktunya, kami mulai presentasi kami yang berjudul penerapan fungsi non linear dalam ekonomi. Yang pertama ada penerapan fungsi non-linear. Hubungan fungsional antara variabel-variabel ekonomi tidak selalu berbentuk linear, tetapi ada juga yang berbentuk non-linear. Artinya, perubahan suatu variabel terikat yang diakibatkan oleh perubahan variabel bebas tidak tetap. Penerapan fungsi non-linear dalam ekonomi berupa fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi penerimaan, dan fungsi biaya. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linear sama seperti halnya dalam kasus yang linear. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh persamaan IB sama dengan IS. Pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran, analisis pengaruh ragam dan subsidi terhadap keseimbangan pasar juga sama seperti pada kondisi linear. Fungsi non-linear, fungsi kuadrat Y sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat 2 tambah Bx tambah C, di mana Y sama dengan variabel terikat, X sama dengan variabel bebas, AB dan C konstanta, dan A tidak sama dengan 0. Rumus titik puncak adalah min B per 2A. Ada contoh soal. Yang pertama, parabola dari fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat kurang 8x plus 12. Titik puncak xp sama dengan min b per 2a sama dengan min dikali min sama dengan 8. Min kali min kan sama dengan 12. Min kali 8 sama dengan 8 per 2 dikali 1 sama dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Y sama dengan x kuadrat dikurang 8x plus 12 sama dengan 4 kuadrat dikurang 8 kali 4 plus 12. 16 itu adalah dari 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16 dikurang 8 dikali 4 sama dengan 32. Terus 12-nya diturun. Min 4 itu adalah hasil dari 16 dikurang 32 plus 12 sama dengan hasilnya min 4. Mencari titik sumbu x, y sama dengan 0. 0 sama dengan x kuadrat dikurang 8x plus 12. 0 sama dengan dalam kurung x dikurang 6, tutup kurung dalam kurung lagi x dikurang 2. X1 sama dengan 6, x2 nya sama dengan 2. Ini adalah grafik dari fungsi kuadrat. Ada keseimbangan pasar. ID sama dengan IS. Keterangannya ID yaitu jumlah permintaan, IS jumlah penawaran, E yaitu titik keseimbangan, PE harga keseimbangan, DE jumlah keseimbangan. Contoh soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan ID sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah IS sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangannya yang tercipta di pasar? Kita masukkan rumusnya ID sama dengan IS. Kita masukkan angka-angka yang ada di soalnya. 19 dikurang P kuadrat sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Min P kuadrat dikurang 2P kuadrat sama dengan min 8 dikurang 19. Min 3P kuadrat sama dengan min 27. P kuadrat sama dengan min 27 per min 3. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan akar 9 yaitu 3. PS sama dengan 3. ID sama dengan 19 dikurang P kuadrat. IE sama dengan 19 dikurang 3 kuadrat sama dengan 10. 19 dikurang 3 kuadrat itu 9, jadi nilainya 10. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah 10 dan 3.
Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi IS sama dengan min 8 ditambah 2 buka kurung P dikurang 1 pangkat 2 sama dengan min 8 ditambah 2 buka kurung P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru, ID sama dengan IS 19 dikurang P kuadrat sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat dikurang 4P dikurang 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P kuadrat adalah min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan IB atau I diperoleh I sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak PS sama dengan 3,63 dan IE sama dengan 5,82. Fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Ini ada fungsi biaya. Biaya tetap FC sama dengan K atau konstantan. Biaya variabel VC sama dengan FI. Biaya total TC sama dengan FC ditambah VC sama dengan K ditambah VI. Biaya tetap rata-rata sama dengan AFC dengan FC per I. Biaya variabel rata-rata AFC sama dengan VC per I. Biaya rata-rata C per I sama dengan AFC
presentasi dari kami. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.